Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Kita bersyukur ini minggu pertama di tahun 2026. Ya, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan yang baik. Oleh sebab itu, kewajiban kita hanyalah mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, bawa seluruh keberadaan hidupmu. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua. Saya berdoa tadi pagi saudaraku. Ada satu pesan Tuhan yang saya yakini akan terjadi dalam tahun ini. Dengarkan baik-baik ya. Ketika saya berdoa tadi pagi ada satu pesan Tuhan kepada kita. Khususnya gereja di tempat ini. Dan ini akan terjadi pada tahun ini saudaraku. Bahwa tahun ini adalah tahun miracle. The year of miracle. Tahun banyak sidang jemaat yang mengalami terobosan. Breakthrough living. Banyak jemaat yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita mulai dengan radical faith. Ya, kita mulai dengan radical faith ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman yang ekstrim. Tentu ekstrim berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin bahwa mujizat dan breakthrough akan kita alami saudaraku. Yakobus berkata, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Orang yang punya radical faith tidak tergentar terhadap pencobaan. Tidak takut, tidak menghindari pencobaan-pencobaan. Mari datang dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan pada pagi hari. Mari persembahkan syukur kepada Tuhan. Bawa seluruh ucapan syukurmu, bawa seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Sebab Dia menyediakan yang terbaik buat kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau membawa kami di minggu awal bulan Januari tahun 2026. Dan kami percaya sebelum kami sampai di tempat ini, Engkau sudah menyediakan bagi tiap-tiap kami yang terbaik ya Tuhan. Oleh sebab itu, arahkan seluruh hati kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dimuliakanlah Tuhan, disembah Engkau yang baik. Fokuskan pikiranmu, fokuskan hatimu kepada Tuhan pada pagi ini.
wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Keselamatan sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Tuhan yang kami andalkan, hanya Yesus yang kami percaya, hanya firman-Mu yang kami imani. Sebab Engkau besar, Engkau dahsyat Bapa. Kaulah sandaran. Mari kita makin berdiri, saudara. Gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Oh, gunung batu
terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Engkau melawan kami Tuhan, hati kami siap pada pagi hari ini. Engkau melawan, Engkau melawan, Engkau melawan. Bahkan orang-orang yang tidak hadir dalam ibadah ini Tuhan, saudara-saudara kami, Engkau melawan dengan kemuliaan-Mu, Engkau melawan dengan kemurahan-Mu. Hirabashedalayaba. Menjamah tiap-tiap kami Roh Kudus, menjamah tiap-tiap kami. Terus sembah Dia sebentar, terus Dia sembah. Terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah. Dia lagi bekerja, di Rohnya yang kudus sedang berkarya di tengah-tengah kita. Yesus Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, menerima lawatan yang besar pada pagi hari ini. Roh Kudus menerobos sampai ke dasar hatimu. Roh Kudus menerobos sampai ke akar jiwamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima lawatan. Seperti ada yang dicurahkan di tengah-tengah kita, saudara. Seperti ada sebuah ceret yang sedang tercurah di atas kita. Ada air dari tempat yang maha tinggi. Ada air dari tempat yang maha tinggi dicurahkan di tengah-tengah kita. Siapkan sekali lagi saya katakan pada kita, kepada tiap kita pada bagian. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Siapkan untuk menerima lawatan yang besar. Tiba-tiba engkau mengalami kesembuhan, tiba-tiba engkau mengalami jalan keluar, tiba-tiba engkau menerima segala sesuatu yang dari Allah, tiba-tiba engkau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu yang berkelimpahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kami siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap dibawa ke dalam alam supranatural pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami terus bersuka cita di hadapan-Mu. Karena Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami merayakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami merayakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sebab di dalam keselamatan ada sukacita.
Terima kasih Tuhan. Orang percaya berkata bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Suka citaku Tuhan. Pujian ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Berikan kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan. Pegang imanmu saudaraku. Jangan biarkan imanmu melemah pada pagi hari ini. Sebab hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Tetap jaga hatimu, selalu percaya kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Sekali lagi saya katakan, sebab Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Kalau Dia sudah bersemayam, saudara, Tuhan tidak pernah diam. Kalau Dia sudah bersemayam, Dia tidak pernah diam. Bahkan ketika Dia bersemayam, segala sesuatu bisa terjadi.
kesembuhan bisa terjadi. Hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Sekali lagi, pesan Tuhan, fokuskan hatimu. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Makasih Tuhan. Hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tak pernah ku meragu bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragu bukti kasih dan sebab itu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah yang ajaib, pengorbanan-Mu terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu, darah yang sudah membebaskan kami, darah yang memulihkan kami, darah yang sudah menghapus segala dosa, menghapus segala kesalahan. Sekali lagi saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Darah-Mu
Engkau sempurna sama seperti Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada kita, Engkau sempurna di dalam roh, sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Kami tundukkan hati kami, pikiran kami di bawah naungan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sepanjang 2025. Dan kami ada di tahun 2026. Kami percaya tahun baru, harapan baru, iman yang baru, berkat-berkat yang baru, kesehatan dan kekuatan yang baru. Yang Kau sediakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau mengawali seluruh perjalanan di tahun 2026 dengan mengandalkan Tuhan dan berdasarkan kebenaran serta janji kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami duduk diam, dengar firman-Mu. Engkau alirkan kuasa-Mu, kuasa sukacita, kuasa kesembuhan, bahkan kuasa terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kemuliaannya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Orang percaya bersama, mari kita berkata, Amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Tadi saya dibilang selamat tahun baru, rambut baru. Bukan baru Bapak Ibu, udah gerah, harus dipotong. Hari ini kita berbicara tentang iman yang radikal. Judulnya Radical Faith Bapak Ibu. Iman yang radikal. Yang seperti apa sih? Tapi sebelum sampai kepada pengajaran, saya juga mau sampaikan pesan Tuhan. Tahun lalu saya mendapatkan kuat sekali pesan Tuhan tentang jamu, jaga mulut. Hari ini juga tetap mulut juga Bapak Ibu. Tapi hari ini adalah pergunakanlah mulutmu untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama pakai mulut, saudara. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku. Betul ya, diselamatkan Bapak Ibu. Mungkin engkau menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit yang enggak kunjung sembuh, menghadapi problematika dalam hidupmu. Dengan mulutmu ketika kau mendeklarasikan firman, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan Allah turut bekerja di atas kebenarannya yang engkau imani. Maka firman Tuhan katakan jadi, maka jadilah seperti apa yang kau imani. Kalau engkau ingin sembuh, Tuhan sembuhkan engkau. Kalau engkau ingin mengalami terobosan dalam keuanganmu, Tuhan akan lakukan itu. Amin. 2026 ada Mazmur pasal 126. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tahun 2025 udah pada nabur belum? Siapa yang ingin mengalami harvest atau mengalami panen 2026? Saya pengen Bapak Ibu. Saya nanam padi di kampung. Tapi nanam ini banyak hal yang bisa ditanam. Tanam kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Amin. Kalau engkau tanam angin, engkau akan menuai badai. Mengerikan. Orang yang menabur angin menuai badai. Pak, kalau yang masuk angin, ya dikerok katanya di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kita kan belajar tentang iman yang radikal. Saya bukan sedang mengajarkan untuk kita menjadi radikal seperti yang kita kenal selama ini, radikal yang tidak berdasar, radikal yang membabi buta, tapi betul-betul radikal kita itu dasarnya firman Tuhan. Dan saya juga tidak ngajarin fanatik, tapi betul-betul saya mengajak setiap kita mengalami janji Tuhan, mengalami penyediaan Tuhan, mengalami mujizatnya Tuhan. Ini bicara radikal kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan. Kalau kita radikal dengan Tuhan, Tuhan juga radikal membela hidup kita. Amin. Saya percaya itu. Pagi-pagi saya sudah baca berkat dan kutuk Ulangan 28, tapi nanti kita akan pelajari. Hidup kita tiap hari dihadapkannya berkat dan kutuk. Mau dikutuk atau mau diberkati. Saya percaya kita setuju semua pengen diberkati, betul. Tapi ternyata ada syaratnya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu pelan-pelan kita akan belajar, waktu kita yang singkat kita pergunakan untuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Mari next berikutnya bisa dibantu saya dari belakang. Kita berbicara iman tidak terlepas dari dasarnya terlebih dahulu. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Bisa kelihatan dari sebelah sana semua? Oke ya, baca yang kenceng-kenceng Bapak Ibu. Saudara kita aja disuruh ikro. Ikro itu artinya baca. Mereka enggak ngerti artinya tapi baca aja. Enggak ngerti, tapi kita langsung ngerti artinya. Mari kita baca 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua hal di sini apabila kita pelajari berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita akan sedikit lihat situasi dan kondisi walaupun saya tulis secara singkat, tapi karena ini untuk mempercepat dan saya percaya semua yang ada di sini orang-orang pintar dan yang cepat tanggap dan bisa menangkap dengan baik. Kita hidup di dunia sekarang ini Bapak Ibu, dunia yang menuntut bukti sebelum percaya. Melihat dulu baru yakin. Punya dulu baru bersyukur. Aman dulu baru melangkah. Sementara Alkitab mengajarkan sebaliknya Bapak Ibu. Apa ajarannya? Iman mendahului bukti. Sama-sama katakan, iman mendahului bukti. Iman yang sejati bukan iman yang aman, nyaman, melainkan iman yang radikal. Iman yang berani percaya kepada Tuhan. Yang merah sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berani percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat hasil. Meskipun belum melihat hasil. Tapi tetap percaya. Next. Sekarang pengertian iman menurut Alkitab, Bapak Ibu. Saya sedang mengajar Alkitab ya, tentunya dasar kita. Yang pertama, tadi yang saya katakan ada dua tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya untuk berharap. Namanya iman. Banyak orang pakai nama iman padahal enggak punya iman. Kata dasar berarti fondasi. Gedung ini bisa berdiri kokoh di atas yang namanya fondasi. Saya lihat gedung di depan itu, waktu ngerjain bawahnya lama sekali. Begitu udah muncul ke atas, satu hari bisa satu lantai. Cepat sekali. Tapi ngerjain yang enggak kelihatan yang di bawah, lama sekali Bapak Ibu. Kata dasar berarti fondasi. Iman bukan perasaan.
Karena perasaan kadangkala ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ketika uangnya banyak, happy. Oh, imannya tebel. Begitu uangnya tipis, kantongnya nggak ada isi, nggak ada iman, saudara. Wajahnya cembetut, wajahnya nggak ada sukacita, nggak ada happy lagi. Kenapa? Karena iman hanya sebatas perasaan. Tapi juga iman bukan optimisme yang kosong. Iman adalah pijakan yang kokoh. Sama-sama katakan, pijakan yang kokoh. Harapan orang percaya tidak bergantung pada situasi, tetapi berdiri di atas janji kebenaran firman Tuhan. Dan iman yang radikal itu bicara tetap berharap walau keadaan berkata sebaliknya. Mari kita lihat keluar dari sini, tolong tampilkan Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang setuju katakan? Dengar baik, ternyata ada banyak jenis iman. Bapak Ibu, ada tingkatan iman. Lihat, dari iman kepada iman. Iman yang seperti apa? Ketika Bapak Ibu pertama kali mengenal firman Tuhan, dengar sudah muncul iman. Tapi begitu terus mempelajari, terus menggali, terus masuk ke dalam jantungnya kebenaran, kita akan dibawa naik level iman menjadi lebih dahsyat lagi. Kesaksian demi kesaksian saya baca, yang sering juga saya saksikan di sini. Seorang pendeta tua namanya Josh Muller, dia memiliki panti asuhan suatu ketika. Donaturnya sudah pada berkurang. Dia tetap melangkah memelihara banyak sekali anak-anak. Lalu suatu hari di dapur sudah enggak ada apa-apa. Chefnya menghadap dia. Pak Muller, sorry saya menghadap karena di dapur sudah tidak ada bahan makanan. Hari ini anak-anak mau kita kasih makan apa? Muller yang bergaul dengan Allah, dia mengenal Allah dengan benar, dengan baik, bahwa Tuhan adalah penyedia, bahwa Tuhan sumber mujizat, enggak ada yang mustahil bagi dia. Dia berkata tenang, enggak apa-apa, hidangkan aja piring semua, tutupin semua, piring kosong Bapak Ibu. Ada tudung sajinya, berbaris-baris. Lalu jam makan semuanya dikumpulkan, anak-anaknya. Dikasih tanda dengan lonceng, seperti saya dulu waktu di asrama, hidup dikendalikan dengan lonceng, mau makan diloncengin, mau biston diloncengin, mau tidur diloncengin, Bapak Ibu, kayak ayam. Lalu anak-anak ini diloncengin, kumpul semuanya. Anak-anak berharap, apalagi yang masih kecil-kecil kan nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Dia taunya jam makan, makan. Padahal makanan tidak ada. Tapi hari itu, Josh Muller memimpin doa. Kita tetap mengucap syukur, walaupun kita nggak lihat apa-apa dengan chefnya ya. Kita berdoa, dan terima kasih untuk makanan yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apa yang terjadi? Ini iman Bapak Ibu, orang ini luar biasa imannya. Tiba-tiba pintu gerbangnya sana ditabrak kereta. Bapak Ibu searching aja nanti di Google ya, ada ceritanya kok itu semuanya. Bukan ditabrak kereta, udah berjejer ada banyak kereta, entah dari mana itu. Dan ketika dibuka pintunya ada apa? Ini ada makanan berlimpah. Dan kita mengingat bahwa di sini ada yayasan.
di sini ada panti, daripada ini makanan enggak kemakan, kita bawa ke sini. Akhirnya makanan itu yang dihidangkan sama anak-anak dan akhirnya semuanya makan sampai kenyang. Cuman sisanya enggak dicatat 12 bakul Bapak Ibu. Itulah Tuhan yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itulah Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dalam Tuhan Bapak Ibu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Smith Wigglesworth 14 kali. Bahkan saya membaca buku yang berikutnya 22 kali kalau tidak salah. Membangkitkan orang yang sudah mati. Kita kadangkala ibu-ibu, kaum wanita, dengan film horor tidak takut, tapi dengan kecoa ketakutan. Satu ketika Smith sedang nginep karena ada penginjilan, lalu di kamarnya digoncang, digoyang. Dipikir gempa, tapi gempa lokal hanya dia aja. Lalu dia bangun, penglihatannya tajam dia, karena terlatih bergaul intim dengan Tuhan. Dia lihat di pojok ada satu orang hitam sedang goyang kamar dia. Dan Smith tahu itu setan, dia bilang, oh kamu, dia bilang, kamu mau mengganggu aku, dia bilang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia enggak tengking loh, dalam nama Yesus, keluar. Enggak, di buku itu diceritakan, Smith ngapain? Tidur lagi, saudara. Sementara setannya masih ada di situ, dia tidur lagi. Apa bisa tidur? Bisa, enggak ketakutan. Kenapa? Karena dia berkata setan sudah dikalahkan. Kalau kita ladenin dia, kita yang capek, tinggal tidur aja. Setannya yang stres, saudara. Bisa buat setan stres. Itu orang punya iman, istrinya mati, ketika dia pulang orang pada nangis semua, yang nangis diusir keluar. Jangan di sini yang tidak punya iman, dia berkata. Lalu dia kelilingin peti matinya 3 kali, lalu dia ngomong sama istrinya yang tidur itu. Udah dikasih kapas, udah dibedain, udah pakai blazer cantik saudara. Lalu dia berkata, Poli bangun, aku mau bicara sama kamu. Itu orang mati udah berapa hari tiba-tiba bangun. Bayangin kalau yang ada di situ Pak Tengcu sedang bangun. Kemana Pak Tengcu kira-kira? Tetap di situ, enggak kabur. Lalu Smith berkata pada istrinya, kenapa kamu mati duluan? Bukankah kita sudah janji? Oh hanya kita sehidup dan semati. Tapi Smith jangan lupa, hanya maut yang memisahkan. Oh ya. Lalu kenapa? Istrinya berkata begini, tugas saya sudah selesai. Saya melayani Tuhan termasuk memenangkan kamu. Karena suaminya ini bandelnya bukan main, istrinya sabarnya bukan main. Sampai akhirnya dia ngajarin tentang Injil, dia yang mengajari tentang firman Tuhan. Akhirnya suaminya ketika mengenal firman dan hidup dalam firman, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oh ya udah kalau memang udah begitu, udah waktunya kamu pulang ya udah. Tidurlah, tidur lagi, mati lagi saudara. Ini dicatat dalam buku sejarah gereja loh. Gereja di Inggris loh. Karena ada orang yang memiliki iman yang sangat luar biasa. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kembali ke materi saya. Nanti kemana-mana habis waktu. Enggak lihat jam lagi dari sini. Tiba-tiba nanti di atas saya sudah diangkat 5 menit lagi. Repot. Yang kedua, iman. Yang kedua, iman, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kelihatan tapi bisa dibuktikan. Bapak Ibu, iman membuat yang tidak kelihatan menjadi nyata. Saya kasih contoh aja langsung. Biar cepet kan, contoh kita tidak melihat angin, tapi kita melihat dampaknya, betul? Suatu hari saya pulang kampung bersama dengan istri saya.
Saya nyetir lewat kebun-kebun, tiba-tiba ada pohon sengon gede, karena anginnya. Itu tumbang di depan mobil. Malam-malam saya harus tarik sendiri Bapak Ibu. Ayo bantuin. Siapa yang menumbangkan? Angin Bapak Ibu. Siapa yang pernah lihat angin? Ada yang pernah lihat angin? Apa warna angin? Kok enggak ada? Kata tetangga saya angin warnanya merah. Coba Cik Sungo masuk angin dikerok. Merah. Sering itu. Bapak Ibu, angin tidak kelihatan tapi kita bisa melihat dampaknya. Kalau banjir kemarin di Sumatera Utara jelas kelihatan itu. Tapi kalau angin nggak kelihatan, tapi bisa mengombang-ambingkan, bisa memporak-porandakan berapa kali itu Florida atau di Kansas atau di Amerika itu dibanting semuanya oleh angin puting beliung, betul ya? Namanya saja tornado. Di Sumatera ada angin yang seperti itu namanya angin bahorok. Jadi dihorok-horok semuanya. Enggak kita lihat, tapi ada rasa. Betul? Maaf. Siapa yang pernah buang gas? Ada? Di sini ada yang suka buang gas? Kalau enggak buang berarti bahaya. Pasti masuk rumah sakit itu. Satu hari saya dengan Pak Haryo di kereta di Singapura. Jadi di Singapura kan naik kereta semuanya bergantungan kan. Nah pas mau nyampe di stasiun, sudah mau ada pengumuman situ, gitu. Tiba-tiba ada seorang bapak ini sebelum keluar pintu, dia buang angin duluan. Lalu yang ada di dalam itu saling pelotot-pelototan, kita dipelototin, dipikirnya kita juga ganti melototin. Siapa di antara ini? Bayangkan Bapak Ibu enggak kelihatan wujudnya, tapi rasanya. Bilang kiri kanannya, hati-hati kalau buang angin. Karena suatu ketika ada seorang menantu, wah dia pikir aman saudara, dia lari gitu masuk kamar, cuman mau buang angin. Begitu sampai di pintu dia enggak masuk, wajahnya masih di muka, tapi hanya belakangnya aja yang belakang. Dia pikir enggak ada orang, dia tembak aja but gitu. Padahal mertuanya sedang ada di dalam sana Bapak Ibu. Enggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kita tidak melihat iman tetapi hidup kita menunjukkan hasilnya. Amin. Saya ketemu orang yang gampang panik. Wah saya jadi gregetan kalau ketemu orang yang gampang panik. Orang beriman bisa dilihat Bapak Ibu. Iman yang sejati terlihat dari tindakan, bukan hanya kata-kata. Amin. Banyak orang ngomong iman, tapi tindakannya nggak pernah beriman. Kalau udah diajak, yuk kita berbuat untuk Tuhan. Udah mikir itu, pikirannya, logiknya, nanti kita akan jelajahi Bapak Ibu. Iman yang radikal melangkah taat meski belum terlihat hasilnya. Siap? Siap? Tetap melangkah walaupun hasilnya belum kelihatan. Saya kasih contohnya ntar. Next. Nah sekarang ini, apa itu iman yang radikal? Saya sedang enggak ngajarin kita jadi orang yang sangat radikal, fanatik. Bukan Bapak Ibu. Kita orang Kristen penuh dengan belas kasihan. Amin. Suka mengampuni. Amin. Suka membenci, amin. Amin juga. Apa itu iman yang radikal? Radikal bukan berarti ekstrim, tanpa hikmat. Tetapi kembali ke akar iman yang murni dan total kepada Allah. Nah ciri-ciri iman yang radikal, yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Kita
Kita seringkali gontok-gontokan sama Tuhan dan kita suka memaksakan ini mauku. Padahal maunya Tuhan gak kayak begitu. Betul ya? Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka kemarin saya dapat pesan Tuhan, berjalankah dua orang bersama kalau belum sepakat? Tidak, kalau toh ketemu di sana kebetulan itu. Tapi segala sesuatu perlu direncanakan. Berjalankah kita kompak dengan Tuhan? Berjalankah bersama dengan Tuhan kalau kita tidak berjanji? Ada 32.000 janji lebih Alkitab memberikan kepada kita. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan yang lain oke. Yang jelas dalam Alkitab janji Tuhan itu ribuan. Siapa yang ingin menikmati janji Tuhan? Kalau Tuhan berjanji itu rumusnya iya dan amin. Kalau Tuhan berjanji sama dengannya hasilnya itu iya dan amin. Sebuah perjanjian akan batal, perjanjian itu melibatkan dua pihak aja. Yang berjanji kan betul ya. Dan perjanjian itu akan batal kalau salah satu pihak mengkhianati perjanjian itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tuhan berjanji. Nah sekarang berjalankah dua orang kalau belum sepakat? Itu tadi pesannya. Tahun ini tahun miracle, tahun ini tahun terobosan. Anda akan mengalami terobosan, Anda akan mengalami terobosan, Anda akan mengalami miracle, janji dan penggenapan janji Tuhan itu ketika kita bersepakat berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita sepakat ada larangan Tuhan, ada anjuran Tuhan. Yang dilarang Tuhan jangan dilakukan, tapi yang dianjurkan Tuhan itu yang kita jalankan. Yang setuju katakan? Ulangan pasal 28. Ulangan 28 dengan cepat. Ulangan 28. Tampilkan ayat 1 mulai. Mari baca, ini janji. Ini janji Tuhan. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di next. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Stop dulu sampai sini. Tetap lanjutkan. Siapa yang ingin diberkati? Siapa tahun 2026 ingin lebih diberkati, bahkan jadi berkat lebih hebat lagi? Dengarkan firman Tuhan. Next. 1, 2, 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di terus. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini bicara usaha dan pekerjaan akan diberkati Tuhan. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, ini makanan minuman kita. Diberkati Tuhan. Amin. Terus, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Waktu masuk kerja diberkati, keluar kantor tetap diberkati. Di mana-mana pun diberkati. Amin. Next.
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Sepakat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, janjinya akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya berikutnya juga ada kutuknya juga. Berikutnya. Ini masih yang berkat ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Next. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Nah, terus sekarang, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Wih, lihat kehidupan kita, orang-orang bisa melihat memang ada Tuhan nih. Ini orang Kristen ini memang beda ini. Tapi ada juga di tetangga sana ini memang Kristen ini beda ini. Beda apanya? Mulutnya terlalu tajam dia bilang. Bukan itu imannya Bapak Ibu. Next. Terus jika Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Yang nikah belum lahir-lahir anaknya, belum ada keturunan, coba berjalan dengan Tuhan. Dikasih janji. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Biar sampai ketemu kutuknya. Terus ini masih berkat. Terus Tuhan akan mengangkatku menjadi kepala bukan ekor. Terus asal tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri tadi. Betul ya? Sepakat berjalan. Next. Tetapi jika engkau sedikit aja ya, nanti dilanjutkan di rumah. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ngeri Bapak Ibu. Apa itu? Next. Sebaliknya dari yang pertama tadi. Nanti dibaca di rumah, PR. Kembali ke materi saya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi percaya penuh kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Yang kedua, taat walau harus berkorban. Orang namanya korban itu sakit Bapak Ibu. Betul? Tapi kenapa Tuhan ajari seperti itu? Kenapa Abraham disuruh mengorbankan Ishak? Sakit. Daging itu kalau digesek, saya kesandung kemarin dorong mobil temen. Ada batu di depan bikin lecet jempol saya. Sakit Bapak Ibu. Tapi teman saya mobilnya akhirnya bisa jalan lagi. Udah masuk ke parit. Ternyata harus ada korbannya juga. Dan kalau bicara korban pasti sakit. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lihat Nuh membangun bahtera sebelum hujan turun 100 tahun loh. Diejek loh tiap hari loh. Orang gila loh ya. Oh enggak ada hujan, enggak ada air lautnya jauhnya sekian. Masuk bangun, bahkan kapalnya dibangun di atas gunung. Yang lucu lagi, kadangkala Bapak Ibu, Tuhan itu bawa kita ke dalam hal-hal seperti itu. Masih percayakah kita? Masih berharapkah kita? Masih yakinkah kita? Nuh tetap yakin. Abraham disuruh pergi tanpa tahu tujuan. Abraham pergi, yes bos. Kemana? Dia enggak tanya. Ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Dia jalan aja saudara. Dia jalan saja. Sampai akhirnya tanah Israel itulah yang sekarang kita kenal. Itulah tanah perjanjian, promised land bagi Abraham. Tapi sebelumnya dia enggak tahu. Musa memilih bergabung pada Israel daripada tinggal di istana loh. Dia Firaun calon. Tapi
Dia pilih menderita. Tapi coba lihat ya perjalanannya Musa. 10 tulah kedahsyatan Tuhan itu ditimpakan ke Mesir. Bahkan suruh angkat tongkat, laut terbelah. Itulah iman Musa dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman yang radikal tetap setia meski belum menerima janji sepenuhnya. Ada doa Bapak Ibu yang belum dijawab Tuhan? Masihkah ada pengharapan? Masihkah engkau setia sama Tuhan? Kalau engkau bersungut-sungut, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan, doa kita begini Bapak Ibu. Tuhan, sekalipun doaku belum terjawab, aku tetap percaya. Amin. Terakhir. Next. Ini statement saya Bapak Ibu. Iman bukan tentang seberapa besar masalah kita. Tetapi seberapa besar Tuhan yang kita percayai. Saya ulangi ya. Iman bukan tentang seberapa besar masalah kita. Tetapi seberapa besar Tuhan yang kita percayai. Menurut Bapak Ibu, Tuhan yang kita percaya Tuhan yang kecil atau Tuhan yang besar? Lalu kalau begitu iman yang radikal itu seperti apa? Iman yang radikal berkata, aku sama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya bukan karena aku melihat, tetapi karena aku mengenal Dia yang berjanji kepada saya. Bagaimana Anda mengerti bahwa itu janji Tuhan? Paulus berdoa untuk jemaat yang di Efesus agar jemaat mengenal Dia dengan benar. Itu doa saya setiap hari untuk semua jemaat yang ada di tempat ini. Mengenal Dia dengan benar. Kenali Tuhan, pulang dari sini rajin baca Alkitab, cari janji-janjinya. Saya punya satu kitab, kalau ini udah bersih, Alkitab saya yang pertama sekali waktu saya bertobat terima Yesus, semua udah saya orek-orek semuanya, saya garis-garisin semuanya. Dan itu yang membuat saya selalu teringat ketika apapun yang saya hadapi, saya ingat janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku juga yang akan menyertai engkau. Bahkan sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Aku dialah Tuhan yang akan menggendong engkau. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Allah sanggup menyediakan segala keperluan kita jauh melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang kita bisa doakan. Karena Allah memang maha besar. Miliki iman yang sungguh-sungguh berdasar kepada akar iman yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, janji Allah dalam kehidupan kita. Maka hidup kita tidak akan lemah-lemah lagi, tapi hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Walaupun keadaan membuat kita harus bersedih, tapi ada sukacita karena Tuhan yang adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita, sumber iman percaya kita. Bagi Dia tidak ada yang perkara mustahil. Apapun yang sedang kau alami hari ini, taruh iman percayamu, percaya bahwa dalam Yesus ada jalan keluar, dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus kuasa Allah nyata atas kehidupan kita. Klik yang paling terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk. Sebenarnya aku maunya diaba-aba dari situ, bunyi-bunyi dulu gitu. Mari hendapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada,
Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Agak diturunkan. Haleluya. Selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak-bapak pelayan perjamuan, saya persilahkan untuk tampil ke depan. Nyanyikan pujian ini, tim pujian penyembahan. Bapak Ibu, tundukkan hatimu, berdoalah di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama makan minum perjamuan. Biarlah mengawali tahun ini, walaupun kita sudah ada di tanggal 4 hari ini, tapi ini masih awal dari perjalanan tahun 2026 yang masih 261 hari lagi akan kita lalui. Kita percaya penyertaan Tuhan, kita percaya janji Tuhan, tapi ada hal yang perlu kita jalani, yaitu bersepakat dengan Dia. Memiliki dasar iman yang teguh, yang kokoh, bukan ego, bukan juga berdasarkan pengertian sendiri. Tapi semua perjalanan hidup kita tahun 2026 ini bila berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Allah tidak berdusta, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Firman-Nya ya dan amin, dan siap untuk digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini, saya berdoa untuk perjamuan kita hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami ada dan siap untuk makan minum perjamuan yang Kau hidangkan. Biarlah mata kami tertuju kepadamu, iman kami terus dikuatkan, bertumbuh dengan kokoh, bertumbuh dengan kuat. Dan kami mau betul-betul radikal dalam mengandalkan kebenaran, mengandalkan. Melalui perjamuan ini, Engkau mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu. Dan biarlah kami juga bertindak sesuai dengan iman kami. Dari iman menuju kepada iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Dan kami siap makan minum perjamuan. Semua yang melayani Tuhan urapi, dan Engkau memberkati perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Tetap berdoa. Mungkin engkau hari-hari ini sedang menghadapi ada pergumulan dalam hidupmu. Pesan Tuhan kepada setiap kita semua, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Dia mengerti setiap pergumulan. Dia mengerti setiap jerih lelah yang kita hadapi. Maka firman-Nya berkata kepada kita, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Dan biarlah kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh iman, penuh dengan keberanian. Karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari angkat roti yang adalah tubuh Kristus, jauh lebih tinggi dari tubuh kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan Kristus. Kami ada sampai hari ini, kami diselamatkan, kami ditebus karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan dalam perjalanan kami Tuhan, kami menyadari kami tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang menyertai kami. Dan iman percaya kami pertaruhkan kepadamu. Dan kami mau sungguh-sungguh, bahkan boleh dikatakan radikal dalam tertanam terhadap kebenaran-Mu. Mengimani setiap apa yang Engkau janjikan melalui kebenaran. Dan kami percaya kami akan menuai perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau makan minum perjamuan yang Kau hidangkan. Bila melalui perjamuan ini Engkau memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru, bahkan miracle yang baru, penyertaan Tuhan yang dahsyat bagi kami. Kalau demikian jemaat, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan.
Persiapkan cawan dan angkat lebih tinggi dari tubuh kita sebagai bentuk penghormatan akan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam darah ada kehidupan. Maka apabila ada sel-sel dalam tubuhmu yang sudah mati, ketika engkau minum perjamuan imani, akan ada kesembuhan, akan ada kesehatan, akan ada mujizat terjadi. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur. Inama kata karama. Terima kasih. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Bagi engkau yang hari ini hadir dengan keluargamu, mari kumpul jadi satu dengan keluargamu. Yang hadir dengan keluarga suami istri, dengan anak, atau mungkin bahkan ada cucunya. Mari, boleh berkumpul, bergandengan tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita meresponi setiap pesan Tuhan. Ibaratnya mengapa ini keluarga harus kumpul, ibaratnya Anda datang dengan api yang kecil. Semua punya api, tapi api kita kecil. Tapi yang kecil itu dijadikan menjadi satu, akan menjadi kobaran api yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Demikian juga ketika ada kesepakatan dalam keluarga, mempertaruhkan iman, percaya pengharapan bersama-sama. Firman-Nya berkata, sungguh alangkah indahnya apabila saudara diam dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Syukur apa katakan lama-lama, mari bergandengan tangan, saya berdoa. Yang di depan angkat tanganmu, yang di mimbar angkat tangan, yang di mimbar semuanya. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaatmu di tempat ini. Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bethlehem ITC Kuningan. Bapak, Engkau tahu setiap pribadi kami, bahkan Engkau mengenal sampai kedalaman dasar batin kami yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau mengerti kegentaran kami, Engkau mengerti kecemasan kami, Engkau mengerti ketakutan kami. Oleh karenanya hari ini kami serahkan semua itu dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau Allah yang berjanji memberkati, Engkau Allah yang berjanji menyertai, Engkau Allah yang berjanji membuat perjalanan kami berhasil. Maka iman percaya kami akan pertaruhkan kepada kebenaran-Mu. Dan kami percaya umat-umat-Mu, semua keluarga-keluarga yang ada akan menikmati janji dan kebenaran-Mu itu. Perkara-perkara yang besar terjadi atas keluarga-keluarga kami, atas pribadi kami lepas pribadi. Kalau ada di antara kami keluarga yang ada friksi, yang ada perbedaan, yang tajam, Tuhan jamah, biarlah kebenaran firman-Mu yang mengubahkan. Kalau ada di antara kami keluarga kami yang sakit, apapun sakit penyakit kami tetap beriman, kami tetap percaya bahwa kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Doa orang benar bila dengan yakin dipanjatkan besar kuasa-Nya. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga ini. Dan biarlah kasih Kristus yang mempersatukan. Dan kami hidup bukan karena melihat, tapi karena
kami hidup karena percaya. Itulah iman kami. Dan di tahun 2026 ini kami akan mengalami perkara-perkara yang lebih besar. Perkara-perkara dahsyat terjadi. Bahkan bersamamu kami cakap dalam segala perkara. Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati bersama kita berkata, beri tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati. Masih berdiri. Kita langsung berdoa untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Kita mau membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Ulangan 28 tentang berkat akan berlaku di dalam hidup kami. Akan berlaku di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur apa yang Tuhan izinkan untuk kami miliki. Semuanya bersumber dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami kembalikan kepada Tuhan melalui perpuluhan. Maka diberkatilah segala apa yang kami perbuat. Diberkatilah segala yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bawa perpuluhan saudara. Ada kotak di depan. Atau ada di antara saudara yang ingin mentransfer perpuluhan saudara, silakan, ada nomor BCA di atas 288 508 8889. Terima kasih perpuluhan saudara, dan saya percaya apa yang kita kembalikan kepada Tuhan, Dia akan mengembalikan kepada kita berlipat kali ganda, saudaraku. Amin. Amin. Yuk. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Suparyadi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami menyambut saudara, Bapak Ibu yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah siang ini. Ada di antara saudara yang baru bergabung? Angkat tangan saja. Oh, ada di situ, ada di sana. Tolong tetangga-tetangganya diberikan salam. Ya. Ya, kami mengucapkan selamat datang, dan kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, silakan kami menyambut dengan hangat, dengan sukacita. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Dan kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang kolekta ke depan. Silakan langsung aja. Langsung saja. Silakan langsung aja. Dan bila ada di antara Bapak Ibu yang ingin menggunakan QRIS di depan, silakan di apa itu? Di scan dan silakan berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian kami ingatkan kembali tentang doa hari Sabtu. Kita sudah mulai lagi berdoa Bapak Ibu. Ya, doa tidak henti-hentinya. Itulah bagian iman yang radikal. Amin. Itulah bagian iman yang radikal. Kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa sampai kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya, doa ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 di tempat ini atau di Glory Room. Ya, kami menghimbau Bapak Ibu yang sudah
ikut doa selama ini, mari bergabung kembali dalam doa yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Dan bila ada yang belum ikut doa, mungkin ikut bergabung, silakan datang pada hari Sabtu jam 9. Berikut, yang berulang tahun. Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari 2026. Yang pertama, Bapak Yanuar Iswanto. Ismawanto, bukan Iswanto. Ismawanto. Ya. Yang kedua, Ibu Mia Visilia. Yang berikut siapa itu? Yang berikut Bapak Lukas Salim. Dan yang terakhir Ibu Arlita Rustandi, ya. Kita berdoa agar semua saudara-saudara kita yang berulang tahun pada mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 ini benar-benar menikmati berkat Tuhan, benar-benar menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, ya. Saudaraku, demikian pengumuman yang bisa disampaikan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua dan doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Pak Yadi. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di hadapan tahta kasih karuniamu Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau telah membawa kami memasuki tahun 2026. Keberadaan kami percaya semua adalah sepertujuan Engkau, semua karena seizin-Mu, dan Engkau punya tujuan dalam setiap pribadi kami masing-masing, yaitu untuk memuliakan Tuhan, memperluas kerajaan Allah, bahkan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, hidup mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau dan diubahkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Ada Oma Oong, Tuhan juga yang jamah, Engkau yang berikan kekuatan baru. Tante Luciana, kakinya Tuhan jamah, bahkan bau sebelah kirinya atau kanannya Engkau pulihkan kembali Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyembuhkan. Juga kami berdoa untuk Pak Ahwet, Tuhan yang beri kekuatan, beri sukacita, bahkan kesehatan yang baru yang bersumber daripada Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu juga. Kalau ada di antara kami yang sakit di sini, Tuhan Engkau yang lawat. Oleh kuasa bilur-Mu Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, dan Engkau beri kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, dengan Engkau menambahkan usia, Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan rejeki, dan roh takut akan Tuhan semakin bekerja nyata, dan hidup mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bila Indonesia tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, NKRI adalah satu kesatuan, dan damai sejahtera-Mu ada atas negara kami. Semua yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, tanpa terkecuali Tuhan yang memberkati. Dan sebentar kami pulang berpisah meninggalkan tempat ini, kami mau melanjutkan semua aktivitas kami. Bahkan seminggu ini Tuhan sertai, jaga, lindungi. Apa yang diperbuat oleh umat-Mu, Engkau yang membuat berhasil, dan nama-Mu dipermuliakan. Kalau demikian Bapak Ibu, kita akan pulang dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui pengorbanan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita, serta persekutuan dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan terus menopang menolong kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, Yes. diberkatilah kesehatanmu, Ya. diberkatilah keluargamu, Yes. diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Amin. Engkau akan naik bukan turun. Dan Haleluya. apa yang kau kerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan yang diberkati Tuhan sama-sama dengan iman kita berkata, Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah